sabar dulu. Ya, materi kita hari ini terkait ukuran pemusatan masih sama, ya. Khususnya untuk kuartil, desil, dan presentil untuk data tidak data yang berkelompok ya, atau data yang dibuatkan distribusi frekuensi. Apa slide saya sudah terlihat di layar? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, ya. Oke, kita lanjut. Jadi hari ini materi kita masih tentang ukuran pemusatan ya, pertemuan 6 terakhir ya, karena minggu depan kita sudah masuk ke ukuran penyebaran ya. Itu terkait bagaimana data itu kita mengalami kemencengan ataupun keruncingan atau kecondongan juga ya, bisa seperti itu. Nah, kali ini kita akan bahas untuk data yang sifatnya data berkelompok ya. Apa itu ya? Sudah saya pernah jelaskan ya di pertemuan keempat terkait pengertian data yang dikelompokkan, itu adalah data yang sudah dikelompokkan dalam bentuk distribusi frekuensi. Nah, data yang dikelompokkan ini seperti yang sudah juga saya terangkan, itu akan kehilangan identitas data mentah. Jadi karena datanya kita sudah buatkan distribusi frekuensi, maka otomatis datanya sudah tidak murni lagi, tidak asli lagi ya. Sehingga ketika kita mau cari tahu kuartil, mencari tahu nilai desil maupun presentil, itu kita harus duga dari distribusi frekuensinya. Ya, seperti itu. Oke, kita masuk ke yang pertama dulu ya, terkait kuartil. Kuartil ini membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar ya, sehingga ada 3 kuartil ya nanti dalam penyajian data itu atau ukuran pemusatannya, yaitu terkait kuartil 1 yaitu 25% dari data, kuartil 2 50% dari data, dan kuartil 3 75%. Kalau datanya kuartil 4 berapa Pak ya? 100% ya dari data. Nah, kemudian ya untuk mencari kuartil mekanismenya mirip dengan data tidak berkelompok. Jadi yang pertama kita menentukan letaknya di mana. Tapi kalau data berkelompok itu letaknya adalah di kita cari dulu letaknya, posisinya setelah data kita urutkan. Itu data tidak berkelompok. Tapi kalau data yang berkelompok, kita menentukan letak kelas di mana kuartil atau nilai kuartil itu berada. Nah, letak kuartil untuk data yang dikelompokkan itu rumusnya adalah I dibagi 4/N. Di mana I yang pertama ini ya, maksudnya adalah terkait sabar, saya pointer dulu ya. Nah, ini menunjukkan kuartil keberapa. Misalnya tadi kita mau tahu kuartil 1 ya, berarti I-nya adalah 1/4 kali N. Kalau kuartil 2 ya berarti 2/4 kali N. Kalau kuartil 3 berarti ya 3/4 kali N. Ya, di mana N itu juga menunjukkan jumlah frekuensi. Kemudian rumusnya ya seperti yang ada di slide itu, KI sama dengan L tambah I/4 kali N kurang CF bagi F kali I. Ya, di mana KI adalah kuartil keberapa ya, I itu menunjukkan data keberapa, kuartil yang keberapa ya. Apa bisa kuartil yang ke-1, kuartil kedua, kuartil ketiga. Tergantung konteks yang kita mau cari tahu ya. Atau kalau kita hadapi soal-soal ya tergantung soal yang kita dapatkan menyuruh kita atau kita harus kerjakan yang mana. Kemudian L itu adalah tepi kelas bawah ya. Tepi kelas bawah di mana tepi kelas bawah yang mengandung nilai kuartil tadi. Kemudian CF itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Kemudian N adalah jumlah data atau frekuensi. I yang pertama ini, I yang pertama yang di rumus itu menunjukkan kuartil yang keberapa. Jadi misalkan kuartil 1 ya berarti I-nya 1. Sedangkan I yang terakhir ini adalah interval ya, yang dikali. Kemudian dibagi F. F itu adalah frekuensi kelas mengandung kuartil. Sebenarnya perhitungan kuartil ini juga mirip dengan sewaktu kita mengerjakan median, mirip dengan kita waktu mengerjakan median ya.
Oke, kita lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke latihan soal. Di sini ada data dari Pak Umbu, masih sama. Kita diminta untuk mencari kuartil 3 untuk data yang telah dikelompokkan. Oke, kita masuk ke data yang kita butuhkan, kelas ya, kemudian intervalnya juga kita perlu, frekuensi tapi kelas bawah ya, kemudian dan frekuensi kumulatif kurang dari. Oke, mau dicatat dulu ini? Iya, Pak. Oke, baik. Silakan saya kasih waktu Anda 2 menit untuk mencatat kembali soalnya. Jawabannya ya. Atau yang lain sudah catat? Sudah, Pak. Oke, yang belum ada? Ada yang belum catat tadi? Ada, Pak. Oh ya, oke, baik. Saya kasih waktu ya 2 sampai 3 menit. Sudah, Pak. Oke, baik. Kita lanjut ya. Oke, jadi nanti frekuensi kumulatifnya kan biasanya kita hitung mulai dari 0 ya. Kemudian nanti nolnya kita hilang, semua angkanya naik ke atas. Misalnya ya dengan prinsipnya masih sama ya. 1 tambah 1, 4. 4 tambah 3, 11. 11 tambah 7, 14. 14 tambah 3, 15. Ya. 14 tambah 1. Sorry. Prinsipnya 1 ini ya, kembali ke sini 1 tambah 3, 4. 4 tambah 7, 11. 11 tambah 3, 14. 14 tambah 1, 15. Prinsipnya seperti itu ya. Supaya nilainya kita bisa lihat dari sini. Oke. Sekarang kita masuk ke langkah yang pertama, kita menentukan letak kelas kuartil ketiga. Tadi rumusnya apa untuk letak kelas kuartil ketiga? Rumusnya? Atau letak kuartil tadi rumusnya? Halo? I/4 kali N. Ya, I Bagi dibagi 4 kali 4 N. kali N. I-nya berapa di sini?
kuartil ke berapa yang kita mau cari tahu? 3, Pak. Kuartil 3. Oke, berarti kita masukkan ke rumus. I kita ganti dengan 3 berarti 3 3/4 kali 5. kali 15. N kali 15. Oke. Ya, 3/4 kali 15 dapat 0,75. Dikali 15 dapat 11,25. Betul ini? Hasilnya? Halo? Betul, Pak. Betul, Pak. Betul. Konfirmasi ya. Oke. Sekarang bagaimana cara menentukan kelas kuartil ketiga kita itu ada di mana? Nah, caranya kita lihat frekuensi kumulatif kurang dari. 11,25 itu ada di posisi mana? Dari data, dari Kelas ketiga, Pak. Kelas ketiga. Kelas Kelas ketiga keempat. di sini 11, sedangkan kita dapat di sini 11,25. Saya tanya, 11 ini bisa menampung angka 11,25? Tidak, Pak. Tidak bisa. Maka otomatis ya pindah ke kelas berikutnya, 14. Apakah 11,25 ini masuk di sini? Di 14? Masuk. Masuk. Pak. Masuk, Pak. Masuk. Karena dia tidak bisa masuk di sini karena ini 11,00 ya kalau kita pakai desimal gitu. Sedangkan kita dapat 11,25. Nah, oleh karena itu ya letak kelas kuartil ketiga itu adalah kelas yang keempat. Jadi kelas keempat kita itu disebut dengan kelas kuartil 3. Oke, setelah kita tahu letak kelasnya itu ada di kelas keempat, selanjutnya masukkan ke rumus KI sama dengan L tambah I bagi 4 kali N kurang CF bagi F kali interval. Oke, sekarang kita lanjut kalau begitu. Ya, kita sudah tahu kelas keempat, kelas kuartil yang ada nilai kuartil ketiga di situ. Oke, kita masukkan ke rumus. Berarti K3 sama dengan, yaitu KI. KI kan I kita ganti dengan pertanyaan kita hari ini kuartil ketiga. Oke, berarti K3 sama dengan L. L apa itu L? Tapi kelas bawah yang mengandung kuartil. Ya, berapa berarti di situ? 56,5. 56,5. Oke, lanjut. Ditambah I bagi 4 kali N. I-nya berapa kalau begitu di situ? 3/4. I, bukan rumusnya. I-nya berapa? 13. Ya 3. Ya, kok 13 bagaimana? Ya 11,25. 3, Neng. Ya, jangan dulu masukkan rumus. Kita masih tulis Ya, Pak. rumusnya, ya. Berarti di situ I-nya 3 dibagi 4 lalu dikali N. N kita berapa? 15. Frekuensi kita. Oke, 15. Lanjut dikurangi CF atau frekuensi kumulatif sebelum 14. 11. 11, Pak. Kelas kuartil berapa? Kelas kuartil frekuensi kumulatifnya berapa? 14. Sebelumnya berapa? 11. 11, Pak. 11. Ingat ya, sebelum ya. Oke, lalu dibagi dengan F. Frekuensi kelas kuartil. Kuartil tadi kelas keempat. Frekuensinya berapa? 3. 3, Pak. 3. Oke. Dikali interval. Interval ini jarak setiap kelas ini berapa? 13. 13. Oke. Ya, sudah. Kita mendapat rumus K3 sama dengan 56,5 tambah 3/4 kali 15 kurang 11 bagi 3 kali 13. Oke. Selesaikan dulu yang 3/4 kali 15 ini kan. 3 dibagi 4, 0,75 kali 15 tadi dapat 11,25. 25. Oke.
Oke, sekarang selesaikan itu. 11,25 dikurangi 11 dapat berapa? 0,25. Oke, 0,25. Oke. 0,25 kali dibagi 3. 0,083 Pak. Oke, 0,083333 ya. Kita pembulatan. Oke, lalu dikali 13. 1,083. Yang lain sama? Sama Pak. Oke, lalu ditambah dengan nilai yang di depannya, 56,5. 57,583. Oke, good. Oke, berarti kuartil ketiga dari data kita ini ya hasil pertanian Pak Umbu atau 75% hasil pertaniannya Pak Umbu ini ada pada angka 57,583 kilogram. Oke, silakan ditulis hasilnya. Terus juga di catatan Anda silakan diterangkan angka-angka ini sumbernya dari mana. Ketika Anda mengerjakan tugas ya yang dikumpulkan minggu depan nanti ini, Anda sudah tahu oh, posisi ini dari mana, posisi ini dari mana. Oke? Silakan dicatat ya. Saya kasih 2 sampai 3 Iya, menit. Pak.
Sudah, Pak. Misi, Pak. Sudah, Pak. Oke, ya. Oke, baik. Bagaimana? Ada yang mau tanya? Saya, Pak. Ya. Ini saya mau bertanya, Pak. 0,083 kali 13 itu dapat dari mana? Yang 1,083, sedangkan sekali tadi 0,097, Pak. Yang mana? Yang mana ini? Yang ini 0,083 Iya, Pak. ini. Ini Iya, dapat dari dikali 0,25 dibagi 3. Iya, Pak. Itu kan dapat 0,8333. Setelah 0,0. itu 0,8. 0,0. Ya. Dikali 13 saya dapat 1,079, Pak. Oh, pembulatan saja itu. Itu gara-gara langsung dikali ya. Coba biarkan saja 33 ya, dikali 13 ya dapatnya segini. Oh, Itu karena iya, Pak. dirimu pembulatan ya. Iya. Oke. Itu karena pembulatan. Jadi angkanya sebenarnya tidak jauh-jauh beda amat. Lain hal di sini dapat 1,083, dirimu dapat di situ dapat 10 misalnya, atau dapat 15 sendiri, ya itu baru ganjil. Bukan ganjil, apa namanya? Tidak sesuai ya. Itu karena pembulatan, tidak masalah. Oh ya, Siapa tadi makasih, yang mau Pak. tanya nih? Saya Octaviana. Oh ya, oke. Nanti lain kali kalau kerja jangan pembulatan di tengah ya. Pembulatan itu sebaiknya dilakukan di hasil akhir. Ya. Iya, Pak. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut bisa? Siap, Pak. Oke. Bisa, Pak. Kita lanjut ke desil. Kalau kuartil bagi data menjadi 4 ya, dengan ada 3 kuartil. Kalau desil membagi data menjadi 10 bagian, sehingga setiap bagian itu ya sampai 9 desil ya. Mulai dari desil 1, desil 2, desil 3 dan seterusnya sampai desil ke-9 ya. Atau dari 10%, 20%, 30% sampai 90%. Seperti itu. Nah, untuk menghitung nilai desil untuk data yang dikelompokkan ya, yang pertama kita tahu dulu letak desil itu ada di mana ya, atau letak kelas desilnya ada di mana. Nah, kita pakai rumus sebenarnya mirip dengan kuartil, hanya saja kalau kuartil 1/4 kali n, kalau desil ya berarti I per 10 dikali n ya, I per 10 bagi n. Kalau kuartil tadi I per 4 kali n kalau kuartil. Kalau desil I per 10 dikali n. Di mana n itu ya sama dengan jumlah frekuensi. Rumusnya kalau Anda lihat sebenarnya mirip ya, letaknya mirip ya. Di mana DI itu adalah desil ke, tergantung ya, desil ke-1, desil ke-2, desil ke-3, desil ke-4 dan seterusnya sampai desil ke-9, tergantung pertanyaan dari atau soal atau tergantung konteks yang kita ingin cari ya. Kemudian sama dengan L tambah I per 10 kali N kurang CF bagi F kali interval. Di mana DI tadi desil ke sekian ya, tergantung nilainya berapa. Kemudian L adalah tepi kelas bawah kelas desil. N adalah jumlah frekuensinya atau jumlah data kita. CF adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. Dan F itu adalah frekuensi kelas desilnya. Sedangkan I yang terakhir itu adalah intervalnya posisinya. Oke, kita masuk ke latihan soal. Masih sama, kita akan menggunakan data dari hasil pertanian atau hasil panen Pak Umpu selama 15 hari kerja ya. Oke, di situ di soal kita atau di simulasi di sini diminta untuk mencari nilai desil 8 dari data yang sudah kita kelompokkan. Ya. Oke, berdasarkan rumus tadi, maka data yang kita perlukan adalah sebagai berikut. Kita perlu kelas, ya kita butuh intervalnya juga, frekuensi, tepi kelas, dan frekuensi kumulatif kurang dari.
Oke, silakan dicatat dulu ya. Saya kasih waktu Anda 2 sampai 3 menit. Silakan. Sudah? Halo? Sudah, Pak. Sudah ya? Pak. Oke, baik. Jadi dari data kita ini atau dari soal kita ini, kita menentukan apa terlebih dahulu? Menentukan? Data kelas. Apa? Saya tidak dengar jelas. Menentukan? Letak kelas desil, Pak. Letak kelas. Oke. Letak kelas desil 8 ya, lebih tepat karena soal kita bilang letak kelas desil ke-8. Oke. Caranya menggunakan rumus I/10 kali N. Oke, I dibagi 10 kali N. I-nya berapa di sini? 8. Oke. 8 per 10 dikali
N. 15. 15. Oke. Dapat berapa? 12, Pak. 12. Oke. 0,8 dikali 15 dapat 12. Oke, sekarang kita lihat di frekuensi kumulatif kurang dari. 12 itu ada di kelas keberapa? Kelas keempat. Kelas Keempat. keempat. Ya, kenapa? Karena 12 itu sudah tidak bisa di kelas ketiga ya, karena hanya 11 saja batas atasnya. Oke. Kita lihat di kelas keempat ya. Di sini berarti kelas keempat adalah kelas yang mengandung desil 8. Oke. Setelah itu kita masukkan ke rumus ya. Desil 8 atau D8 sama dengan L. L-nya berapa di situ? Tepi kelas bawah. 56,5. Kelas 8. Berapa? 56,5. 56,5. Oke. Terus ditambah I dibagi 10. I-nya berapa? 8, Pak. 8 ya. Kenapa? Karena desil 8 ya. Dibagi 10 dikali N. N berapa? 15. 15. Oke. Terus dikurangi dengan CF atau frekuensi kumulatif kurang dari sebelum 11. 11. Oke, lanjut. Dibagi F. Frekuensi dari kelas desil 8. 3, Pak. 3. Oke, lalu dikali interval. Intervalnya berapa? 13. Ini interval 13, Pak. 13. Oke. Kita masukkan ke rumus. D8 sama dengan 56,5 ditambah 8 per 10 kali 15 kurang 11 bagi 3 kali 13. Oke, lanjut. Kita selesaikan dulu ya yang kita sudah dapat itu ya. 8 dibagi 10 kali 15 dapat berapa? 12, Pak. 12. Oke. 12, Pak. Berarti nanti 12 dikurangi 11. 1. 1. 1 per 3 lalu dikali 13. 1 per 3 dapat berapa? 0,33. 0,33333 ya di kalkulator. Jangan diapa-apakan, langsung kali 13. 4,333. Oke. Lalu ditambah 56,5. 60,83, Pak. 83333 ya. Oke, berarti hasil ini punya makna desil 8 atau 80% hasil panen Pak Umbu selama 15 hari pengamatan panen tadi adalah senilai 60,833 kg. Seperti itu. Oke, ditulis dulu, dicatat kembali dulu supaya kalian bisa tahu arahnya dari mana tadi. Dicatat dulu ya. Siap, Pak. Oke. Silakan saya kasih waktu 2 sampai 3 menit.
Sudah? Sudah, Pak. Oke, baik. Jadi kita lanjut ya. Bisa kita lanjut? Bisa, Pak. Oke, kita Bisa, ke Pak. presentil terakhir ya untuk ukuran pemusatan data berkelompok. Presentil ini ya membagi data jadi 100 bagian yang sama besar ya, sehingga terdapat 99 presentil. Mulai dari presentil 1 sampai presentil ke 99. Banyak ya. Kalau desil hanya 10, ini presentil lompatannya tinggi sampai bagi 100. Dan seperti yang pernah saya bilang sebelumnya bahwa data atau menghitung presentil ini untuk data kita yang memang jumlahnya banyak sekali ya. Tapi kalau data kita itu hanya sedikit, kayaknya tidak cocok ya kita pakai presentil. Cukup median atau kuartil saja data kita sudah kita bisa deskriptifkan ya. Tapi kalau data kita banyak itu biasanya para peneliti juga melihat seberapa besar presentil data kita, tergantung ya yang mau dilihat itu sampai persentil berapa. Nah, mencari presentil sebenarnya langkahnya mirip juga dengan median, kuartil, dan desil tadi ya. Hanya saja perbedaannya di angka pembaginya kalau kita lihat di sini. Untuk yang pertama kita cari dulu letak presentil itu ada di mana. Ya, rumusnya masih sama, hanya beda pembaginya tadi saya bilang. I per 100 kali N. Ya, kalau desil tadi I per 10 kali N, kalau kuartil I per 4 kali N, kalau presentil itu I bagi 100 kali N. Di mana N itu adalah frekuensinya. Kemudian untuk menentukan nilai kuartilnya, presentilnya itu pakai bagaimana sih? Ya, pakai rumus. PI sama dengan L ditambah I dibagi 100 dikali N kurang CF bagi F kali interval. Di mana PI ya presentil kesekian, tergantung soal kita tanyanya ke arah mana. L itu adalah kelas bawah dari kelas presentil. N adalah jumlah frekuensinya. CF itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas presentil. Dan F itu adalah frekuensi kelas presentil. Sedangkan I itu adalah intervalnya. Nah, untuk mencari tahu presentil, kita coba latihan soal dari datanya Pak Umbu yang kita sudah dapatkan waktu pertemuan kedua ya. Tapi di sini data yang kita pakai adalah data yang sekali lagi ya sudah dikelompokkan atau data berkelompok. Itu artinya data kita sudah berbentuk distribusi frekuensi. Nah, kemudian ya di situ kita diminta cari presentil yang ke-15 dari data yang sudah dikelompokkan tadi. Oke, kita masuk ke latihan soalnya. Ya, silakan Anda tulis kembali ya data-data yang kita perlukan di soal untuk menjawab pertanyaan tersebut atau soal tersebut, yaitu kita butuh data kelas, interval, frekuensi, tepi kelas, dan juga frekuensi kumulatif kurang dari. Saya beri waktu 2-3 menit untuk Anda mencatat kembali. Jangan tulis satu saja ya karena soalnya sama, tapi setiap pengerjaan kita tadi mulai dari kuartil, desil sampai persentil Anda tulis masing-masing di catatan Anda juga masing-masing. Ya, silakan dicatat.
Sudah, Kak. Oke, baik. Yang lain sudah ya? Sudah, Pak. Oke, baik. Langkah pertama, apa yang kita harus buat? Mencari letak kelas presentil 15, Pak. Oke, kita cari dulu letak kelas presentil ke-15. Rumusnya? I per 100 kali N. Oke, I per 100 dikali N. I-nya berapa di sini? 15, Pak. 15. Oke, 15 dibagi 100 dikali N atau kali 15. Dapat berapa? 2,25, Pak. Oke, 2,25. Ada di mana itu? Kelas keberapa? Kelas kedua. Oke, betul sekali. Kita lihat di kelas yang kedua. Nanti kita lihat dari frekuensi kumulatif kurang dari. Kenapa kelas kedua? Ya karena kelas 1 frekuensi kumulatifnya hanya 1. Nggak bisa masuk di situ. Karena nilai kita 2,25. Dan itu bisa diakomodir di kelas yang kedua. Karena nilainya maksimum paling tinggi itu 4. Oke, berarti kelas kedua itu adalah kelas yang mengandung presentil 15. Oke, langkah selanjutnya berarti P15 atau presentil 15 sama dengan tepi kelas bawah. Dari kelas presentil 15. Dapat berapa? 8,5. 28,5. Oke, terus. Ditambah I. 15. 15 bagi 100 dikali N. 15, Pak. Oke. Terus dikurangi dengan CF. Frekuensi kumulatif sebelum. 1. 1, Pak. 1. Oke. Kemudian dibagi dengan F. 3, Pak. Frekuensi dari 3. ya 3, 3. Pak. Frekuensi dari kelas presentil 15. 3. Lalu dikali dengan interval. Interval ini jaraknya berapa? 12. Oke, 13. Oke, kita masukkan ke rumus. P15 sama dengan 28,5 ditambah 15 bagi 100 kali 15 kurang 1 dibagi 3 kali 13. Oke, selesaikan dulu. 15 bagi 100 kali 15 dapat berapa? 2,25, Pak. Oke, 2,25 kurang 1. 1,25. 1,25. 1,25 bagi 3. 0,4166. 1,66. 16. Oke. Sekian 66667 gitu. Terus 0,4166 sekian tadi Anda dapat kali 13. 5,41666. Oke, lalu ditambah 28,5. 33,916667. Oke. Sip. Maknanya apa? Ya presentil 15 atau 15% hasil panen Pak Umbu selama 15 hari pengamatan atau 15 hari penelitian observasi ini senilai 33,9163. Sebenarnya ada manfaat juga ya tepi kelas atas kita masukkan di sini supaya waktu kita hitung nilainya itu tidak bisa melebihi tepi kelas atas. Karena tidak mungkin nilainya melebihi tepi kelas atas ya. Karena di sini hasilnya pasti berkisar antara tepi kelas bawah sampai tepi kelas atas. Tidak mungkin nilainya di luar dari range itu. Makanya kenapa tepi kelas atas pun nanti punya fungsi untuk membuat atau mengoreksi hasil pekerjaannya kita sudah tepat atau tidak. Misalnya Anda dapat nilainya 43, itu Anda pertanyakan, kok bisa ya? Berarti ada yang salah dengan hitungan Anda. Karena nilai paling tinggi di dalam kelas kedua itu adalah 42,5. Jadi kita tidak mungkin hitung nilai itu berada lebih tinggi daripada
batasnya atau tepinya seperti itu. Oke, saya kasih waktu 2-3 menit juga untuk Anda kembali mencatat. Ya, silahkan dicatat. Sudah? Sudah? Belum? Masih dicatat? Sudah, Pak. Oke, baik. Oke, kita lanjut. Ya, jadi kuartil, desil, dan presentil ini sebenarnya saya mau katakan mereka punya hubungan ya, mulai dari dengan median ya terutama. Karena ketika median itu membagi data menjadi 2 bagian, jadi ketika kita hitung kuartil 2, desil 5, presentil 50, itu kita akan menemukan nilai yang sama kalau data kita sama. Jadi kalau kita misalnya punya datanya Pak Umbu tadi, kalau kita cari median, kalau kita cari kuartil 2, kita cari desil 5, dan kita cari presentil 50, itu hasilnya pasti sama. Kenapa ya? Karena mereka berhubungan tadi, karena nilai median, kuartil 2, desil 5, dan presentil 50 itu nilainya pasti berada di tengah dari data. Ya, seperti itu. Itu yang saya mau gambarkan di bagian terakhir ini sebelum kita masuk ke penjelasan atau tugas yang Anda harus kerjakan nanti ya. Gitu. Oke, sampai sebelum ke tugas kedua, ada yang ingin Anda tanyakan? Oh ya, satu lagi yang saya ingatkan ya. Anda itu saya sudah kasih kemudahan cukup banyak ya, mulai dari
ada di video rekaman kita kuliah ini saya share gitu ke Anda gitu. Nah, jadi kalau ada kebingungan atau ketidaksesuaian ketika Anda kerja, lihat dulu. Jangan langsung tanya gitu. Anda cari tahu dulu solusinya. Anda betul-betul sudah tidak bisa, sudah tidak tahu, baru kita tanya ke asisten ataupun ke saya. Ya, seperti itu. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Atau masih ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada Pak. Silakan. Mau tanya kenapa itu hasil dari desil presentio sama kuartil di hasil akhir itu tidak dibulatkan Pak? Ya, Terima kasih. kalau mau dibulatkan silakan saja. Yang ini ya. Iya Pak. Ya, kalau mau dibulatkan silakan. Tidak pun tidak apa-apa. Nah, masih ingat tidak penjelasan saya terkait data diskrit dan data kontinu? Data hasil panennya Pak Umbu ini satuannya kilogram. Kalau kilogram itu masuk ke data kontinu atau data yang diskrit? Coba jawab itu dulu. Bisa bedakan tidak data diskrit dan data kontinu? Jadi kalau saya ya tidak dibulatkan ya tidak masalah. Wong kilogram kan istilahnya ya 33,9 kilogram kan ya bisa saja ada nilai segitu gitu. Nah, yang lalu kasus kita ya kayak pesawat, mobil, jumlah orang gitu. Ya tidak bisa dibagi, tidak bisa dibagi, tidak bisa desimalkan ya. Tidak ada orang yang 0,9. Contoh, jumlah orang misalnya kasus kita ini jumlah orang 33,9 ya harus dibulatkan jadi 40 kan tidak ada orang yang 0,9. Tapi kalau kilogram kan bisa saja. Kalau 33,9 kilogram atau 33,916 kilogram kan bisa saja. Itu loh. Ya Pak. Jadi paham dulu ya data diskrit dan data kontinu. Saya pikir di pertemuan pertama itu sudah saya jelaskan dengan cukup padat ya terkait pengenalan statistik, dan itu Anda harus tahu dulu karena ke belakang itu Anda akan sangat berhubungan dengan data seperti itu. Diskrit atau kontinu ya, data primer atau data sekunder, data kuantitatif atau kualitatif itu akan sangat banyak Anda temukan. Oleh karena itu konsep dasarnya harus kuat dulu ya. Baru bisa lanjut. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ini diam artinya tidak ada pertanyaan atau Jelas, Pak. Jelas, Pak. jelas ya? Oke. Ada? Tidak ada? Tidak ada. Oke. Jelas Pak. Yuk kita lanjut tugas kedua ya. Ini kerjanya juga individu. Kalau Anda lihat ya, lihat kembali di tugas itu, saya pikir jelas ya arahannya saya. Ini ada hasil jumlah pembeli ya yang datang ke tempat penjual. Nah, kalau jumlah pembeli ini kalau masuk ke pertanyaan tadi ya berarti kita harus pembulatan. Kenapa? Karena tidak ada orang yang desimal gitu. Beda kalau hasil panen. Kalau hasil panen ya kilogram atau misalnya jarak ya, kilometer itu bisa diskrit data, ya bisa kontinu datanya. Tapi kalau orang ya pasti diskrit bilangan bulat. Gitu. Pertanyaannya ada 4 ya, silakan. Kemarin sudah saya bilang cicil memang tugasnya ya, kalau tidak ya silakan Anda selesaikan. Saya pikir saya sudah jelaskan itu cukup jelas ya. Pertanyaannya ada 4 tapi ada A dan B. Kemudian juga pertanyaan 2 ada beberapa ya, kayak misalnya kuartil 3 desil 4 persentil 75, kemudian soal ketiga hitung persentil 55 desil 6, hitunglah nomor 4 persentil 10 kuartil 2 dan desil 7. Nah, terus hati-hati juga ya data dikelompokkan, data tidak dikelompokkan, itu Anda harus betul-betul paham isi apa yang saya tanyakan. Ya. Nanti kerjanya di double folio ya. Double folio. Sabar, saya tunjukkan ke Anda. Dia punya ini ya. Rancangan tugas. Kelas B.
Tugasnya 1 minggu ya, sebenarnya saya sudah ingatkan dari jauh-jauh hari ya, bukan masalah barunya juga. Tugasnya juga sebenarnya hari Rabu lalu sejak kita kuliah, tapi ya tertunda karena mau tidak mau, karena memang libur juga ya, tidak boleh ada perkuliahan. Oke, di sini jelas ya tugasnya 1 minggu dan dikumpulkan minggu depan pada tanggal 27 Oktober 2021. Kemudian di sini soalnya sudah jelas tadi ya, yang saya tanya, perhatikan baik-baik ya, jangan sampai salah. Kemudian format pengerjaan tugas, lihat di double folio ya, kemudian kerjakan secara individu. Individu itu bukan berarti saya larang kerjasama, bisa saja, tapi kerjasama yang saya maksud itu jangan hanya satu orang kerja terus yang lain copas ya, tapi maksudnya supaya Anda kerjanya bisa paham sama-sama. Kalau Anda kerja terus kerjanya yang satu kerja sendiri terus yang lain copy paste tanpa tahu maknanya, carinya bagaimana, ya saya pikir sia-sia. Anda akan kesulitan sekali nanti ketika Anda masuk ke semester yang lebih tinggi daripada hari ini gitu. Jadi harapan saya seperti itu. Kemudian di double folio kalau kurang double folionya akan pakai beberapa, terus gunakan tulisan tangan, tidak perlu diketik, yang penting kita bisa baca, saya dan asisten bisa baca. Formatnya bagian kiri atas nanti taruh tugas statistik deskriptif, prodi manajemen, Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Humaniora, Universitas Kristen Wirawacana Sumbar. Terus taruh nama lengkap Anda masing-masing, nomor induk mahasiswa Anda masing-masing, tulis tugas kedua. Nanti Anda foto dan tugas ini nanti formatnya PDF ya. Nah, PDF Anda jangan JPEG ya, tapi PDF, lalu nanti Anda kirimkan ke Classroom. Nah, kemudian tugas yang sudah kami berikan itu, kami nilai, tolong Anda jangan hapus ya. Terkadang nanti kalau kita mau cek kembali nanti bukti-bukti Anda itu ada yang sudah hapus dari drive-nya. Ya kalau bisa ya tugas Anda itu ya tersimpan dengan baik ya di drive dulu, jangan dibuang dulu ya. Gitu. Atau minimal bukti fisiknya kalau kita tanya nanti bisa saja Anda sudah hapus, nanti kita mau perlu lagi untuk sebagai bukti ya Anda punya tidak ada ya tugas Anda itu. Terus nomornya sebaiknya urut ya sesuai dengan nomor yang kita kerjakan ini. Jangan karena nanti kita periksanya juga pakai rubrik ya. Jadi Anda jangan loncat-loncat terus urutan gitu. Kalau saya minta yang pertama misalnya data nomor 1 ya, A untuk data yang belum dibuatkan distribusi frekuensi, untuk kedua data baik Pak Ama maupun Ibu Ina. Berarti kerja sendiri untuk Pak Ama dulu lalu Ibu Ina. Anda jangan bolak-balik ya, karena nanti kita kesulitan untuk periksa. Terus ini rubriknya Anda bisa download sendiri, di situ ada 28 penilaian dan total skor 112. Kalau Anda mau dapat 100 ya harus benar semua. Gitu. Tapi sebenarnya dari rubrik ini kita bisa lihat Anda kalau mau dapat nilai tinggi itu yang pertama hasil akhirnya tepat dan proses kerjanya benar dan terdapat penjelasan. Jadi kalau Anda hasil akhir tepat, proses kerjanya benar tanpa penjelasan, Anda hanya dapat poin 3. Ya, rubrik nilai Anda dapatkan jauh lebih rendah ya. Jadi makanya selalu jangan lupa penjelasan di setiap hasil yang Anda sudah kerjakan. Atau misalnya Anda kerja hasil akhirnya tidak tepat, tapi proses kerjanya benar. Nah itu kita kasih poin juga, poin 2. Atau misalnya Anda hasil akhirnya tidak tepat, proses kerjanya salah, masih poin. Tapi kalau Anda tidak kerja sama sekali ya sudah kita kasih 0. Bisa paham untuk tugas kedua ini? Bisa, Pak. Bisa, Oke. Pak. Ada yang ingin Anda tanyakan terkait soalnya? Tidak ada? Oke. Baik, kalau tidak ada, kita bisa akhiri rekaman perkuliahan kita.